wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Al-Mubarok. NIM saya I00023971. Berikut ini saya akan sedikit mengulas ataupun menyampaikan tentang apa-apa yang rangkuman dari materi yang sudah saya dapatkan. Yang pertama ada konsumsi dalam Islam. Menurut Imam Ash-Shatibi, beliau membagi kebutuhan dalam Islam menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada doruriyat, kemudian hajiyat, yang terakhir adalah tahsiniyat. Lalu keseimbangan pasar dalam Islam, prinsip abdun dan khalifah, self-interest dan selfness, tidak mempedulikan orang lain. Di sini memakai pakaian yang baik, memakan makanan yang baik, cuma membatasi dalam self-interest. Islam, well-being, artinya falah, versus, maksudnya berlawanan, utility, kepribadian. Yaitu maksudnya adalah well-being, memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan orang lain. Yang tadi kebalikannya ataupun lawanannya, consumer utility, memenuhi kebutuhan diri sendiri saja. Tentunya adapun dalam maqasid syariah, di situ dibagi lagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah ad-din, agama, an-nafs, itu adalah kita sebagai manusia, kemudian akal, pikiran, an-nasl, keturunan, kemudian yang terakhir adalah al-mal, harta. Prinsip konsumsi dalam Islam, di antaranya adalah moderation of spending, tidak pelit dan tidak berlebihan, artinya boros. Kemudian prioritas dalam mengelola kekayaan, memilih ataupun memprioritaskan halal dan haram dalam konsumsi apapun itu. Prioritas dalam berkonsumsi. Kemudian Allah pemilik alam semesta menjadikannya sumber daya bagi manusia. Allah menjadikan makhluk selain manusia dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia. Misalnya ada matahari, bintang, termasuk bumi dan seisinya. Produsen sebagai khalifah, manusia adalah produsen yang memiliki skill yang berbeda-beda tentunya. Sumber daya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah merupakan esensi dari setiap kegiatan yang kita usahakan. Orang yang menjaga amanah tentunya akan mendapatkan kepercayaan. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak memegang amanah, maka dia tidak akan mendapatkan kepercayaan. Tujuan akhir dari produksi Islam, seperti yang tadi sudah disebutkan di atas, ada ad-din, an-nafs, jiwa, akal, an-nasl, keturunan, dan yang terakhir adalah al-mal, harta. Hasil dari akhir itu tumbuhnya kebaikan bagi bumi dan seisinya. Tingkatan produksi dalam Islam yang tadi juga sudah sempat disinggung di atas adalah dari yang terkecil, dari sudut atas ada tahsiniyat, yaitu yang hek ataupun bermewah-mewahan, megah-megahan. Kemudian yang di tengah ada hajiyat, yaitu barang yang moderat, yaitu pertengahan. Kemudian yang paling mendasar adalah kebutuhan doruriyat, kebutuhan yang paling mendasar, dorurat. Di situ sangat dibutuhkan kebutuhan ini. Kemudian adapun aturan produksi Islam, yang pertama ada barang dan jasa yang haram, maka tidak akan diproduksi dalam Islam sama sekali. Kemudian kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan yang paling rendah dalam Islam. Yang selanjutnya, Islam lebih mengutamakan barang doruriyat ketimbang yang lain. Mungkin cukup ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya semoga dapat diambil manfaatnya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.